Oke, selamat malam. Jadi aku mau presentasiin progres tentang tesis Precognition. Oke, jadi di pertemuan ke-10 ini aku bakal sedikit nge-share tentang bagaimana sih progresnya gitu kan setelah 1-2 bulan menghilang ya, tetap progres tapi maksudnya menghilangnya kita harus work from home dan ya kita harus kuliah di rumah. Oke, jadi untuk progres sendiri yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah acoustic model training menggunakan sampel data AN4 dan juga testing. Oke, jadi kedua ini ya adalah salah satu hal yang paling penting, yaitu dimana kita untuk speech recognition itu yang salah satu yang paling penting itu kan acoustic model, dimana acoustic model itu adalah dari suara itu kan transkrip jadi data. Lalu yang ketiga sedikit tentang language model generator yang dibuat oleh saya sendiri, itu untuk nge-generate dictionary untuk bahasa Indonesia pelafalannya. Oke, jadi apa sih obstacle yang ditemukan selama 1 bulan ke belakang? Oke, selama 1 bulan ke belakang itu saya lebih banyak ke mencari tahu tentang bagaimana sih kerja training dari acoustic model di Sphinx 4, dan ternyata banyak kesulitan. Kenapa? Karena saya ngikutin dari tutorial pun gitu kan, udah tutorialnya juga cukup kompleks dan gak jalan. Dan tutorialnya itu kan open source, jadi dan open source itu ya kode yang diberikan kan hanya kode, jadi kita harus compile sendiri dan lain-lain. Dan bahasa pemrogramannya pun ada Perl, ada C++, ada Java, ada C# gitu, ada Python. Nah, dari kelima bahasa ini semua dipakai untuk training. Salah satunya training itu dipakainya Perl sama Python sih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ternyata kode programnya itu dari source code-nya menggunakan Python 2, dimana sekarang udah Python 3. Dan akhirnya sama saya dirubah sendiri, mau nggak mau. Kode programnya saya rubah sendiri. Contohnya kayak print, kalau di Python 2 print kutip tulisannya, kalau di Python 3 harus pakai dalam kurung karena metode. Lalu setelah itu juga ada indentation. Nah, seperti yang kita tahu kalau di Python, indentation itu penting. Misalnya kalau if gitu kan. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, mungkin itu bisa pakai kurung kurawal untuk menentukan. Tapi kan kalau Python itu kita menentukannya dengan indentation, mana yang masuk if, mana yang masuk for. Nah, indentation ada yang salah. Jadi itu beberapa kode program yang nggak masuk for atau nggak masuk if. Entah, nggak tahu kenapa. Oke, jadi kita lanjut sedikit. Indentationnya error, jadi saya harus rubah sendiri, dan akhirnya udah di fix. Dan setup function ini di Sphinx training yaitu untuk nge-setup project kita itu nggak jalan. File configurationnya pun berbeda yang dihasilkan. Jadi mau nggak mau saya harus bikin sendiri, cari sendiri configurationnya ada apa aja, dan ya apply sendiri. Oke, lalu permasalahan selanjutnya adalah versi Perl. Versi Perl yang disediakan itu kodenya error. Jadi kalau saya compile pakai Perl yang baru, dia bakal nampilin error. Errornya itu saat ngelakuin change directory. Jadi change directory itu kalau up biasanya pakai titik-titik slash gitu kan. Nah, dia tuh baru di Perl yang baru, jadi harus menggunakan library yang lain. Jadi menggunakan library titik gitu. Oke, jadi itu adalah obstacles yang ditemukan selama 1 bulan. Oke, jadi untuk training acoustic model ini sendiri untungnya sudah bisa dijalankan. Oke, jadi untuk acoustic model trainingnya kita menggunakan database AN4. Dataset AN4 ini sudah disediakan oleh CMU Carnegie Mellon University dan open source, bisa dibuka. File tipenya SPH, Sphinx,
Atau kita juga ya, kita bisa konfigurasi sebenarnya untuk trainingnya bisa menggunakan MP3, tapi yang paling bagus biasanya WAV atau SPH. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi ini terdiri dari banyak orang. Jadi satu folder ini ada satu orang, dan satu orang ini ya dia punya beberapa file pembicaraan. Nah, untuk itu kita akan coba training Spring Train Run. Jadi modul training ini dibagi menjadi beberapa modul. Jadi modul yang pertama, modul 000, itu untuk feature extraction. Kita bisa melihat ada berapa field, ada berapa estimation hour, ada misalnya ada comment, ada dan dia juga ngecek ada berapa file word di dictionary-nya, dan ada berapa filler itu seperti silence atau noise. Dan kita lihat ke fonemnya, apakah fonemnya cocok atau enggak. Oke, lalu ada beberapa modul yang kita skip. Modul ini kita skip kenapa? Karena ini tidak digunakan untuk continuous model. Jadi untuk trainingnya kita pakai forward backward, yaitu menggunakan Baumwelz itu dia ada normalization-nya, lalu dia ngelihat sekarang ini likelihood-nya berapa sih, likelihood tuh kemiripannya gitu, Oke, lalu kita akan melakukan modul 30, itu training context dependent model. Context dependent model itu apa sih? Jadi training dengan context dependent model itu si audio itu kita beri konteks gitu. Kita beri konteks, dan itu context dependent model itu akan meningkatkan akurasi menurut beberapa paper. Jadi ya ini lebih baru, penemuan lebih baru. State of the art-nya sekarang menggunakan context dependent gitu, terutama untuk continuous model. Jadi saat nanti melakukan speech recognition, dia bakal tahu nih konteks pembicaraan ini tentang apa sih gitu, kurang lebih. Dan itu bakal dibantu oleh language model. Nah, ini akan dilakukan training lagi untuk kedua kalinya. Ada 6 iterasi biasanya dari Gaussian-nya. Nah, dan untuk seperti misalnya kita mau konfigurasi ini density-nya berapa, sample rate-nya berapa, minimum maksimum sample rate-nya berapa, itu semua dikonfigurasi. Nanti kita bakal lihat filenya. Oke. Kita juga per iterasinya kita dapat convergence ratio-nya. Dan dia ya, kita tunggu dia masih training. Training ini ya paling membutuhkan sekitar 3-5 menit ya, tapi ini mungkin agak cepat karena datasetnya juga sedikit. Ya nanti kita berharap bahwa datasetnya cukup banyak. Jadi kita bisa menghasilkan yang word error rate-nya dan sentence error rate-nya rendah. Oke, sebenarnya sudah beres. Kita mendapatkan log file. Oke, jadi ini ada gabungan dari log file sebelumnya. Kita bisa ngecek. Iya. Nah, per apa yang terjadi kita bisa ngeliat lognya. Apa yang terjadi di sini, pembelajarannya dan lain-lain. Jadi untuk setiap lognya kita bisa ngelihat. Nah, ini contohnya waktu training context dependent yang mengapa. Oke, jadi waktu kemarin sama saya dicek, errornya itu karena beberapa file itu noise-nya terlalu besar. Jadi dia nggak bisa ngedeteksi ini tuh pelafalannya apa. Jadi dia skip trainingnya dari sekian banyak file. Oke, nah untuk testingnya sendiri dia udah ngelakuin yang previously trained, yaitu kita dapetin sentence error rate-nya 61% dan word error rate-nya 18,5%. Untuk word error rate-nya itu udah cukup baik, 18,5%.
Tapi untuk sentence error rate-nya 61%. Coba sentence error rate. Oke, 61%. Ya ini gak begitu, cukup buruk sih. Untuk mengapanya masih saya investigasi. Tapi ya at least word error rate-nya udah bagus. Oke. Lalu kita misalnya melihat total hours of training. Oke, ini ya ada phase yang gagal karena mungkin ya datanya untuk AN4 nggak cukup, terlalu kecil. Ini pakai bilangan log. Nah ini ada estimated total hours of training itu sekitar ini 67 menit. Oh bukan, 0,6 jam. Words-nya ada 130, fillernya 3. Filler itu seperti ada noise atau silence, seperti itu. Oke, ini untuk testingnya. Lalu kita lanjut lagi nih. Oke, ke dictionary generator. Dictionary generatornya ini sendiri yang saya bikinnya pakai C++, tapi mungkin ya kode programnya gak terlalu bagus, gimana ya. Tapi but at least yang penting jalan. Jadi fungsinya apa sih? Sebenarnya ini fungsinya untuk ngeprint Indonesian phoneme. Jadi misalnya dalam satu file itu ada 100 kata gitu kan, ada 5 kalimat misalnya. Lalu di tiap katanya itu kita ambil listingnya. Jadi kata yang unik, semua kata yang unik kita listing dari ya menurut dictionary. Lalu setelah itu semuanya dibikin fonemnya. Oke, dibikin fonemnya A B C D E F G nya. Lalu yang saya rubah beberapa fonemnya itu, jadi kalau misalnya 1, dia itu hasilnya akan SATU, itu fonemnya untuk bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu fonemnya hanya mengikuti si kata-katanya, nggak kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris misalnya one tulisannya only gitu kan, tapi kadang owl gitu kan, O-nya padahal sama-sama O, yang satu one, yang satu one WAN bacanya gitu, yang satu lagi owl OWEL gitu. Nah jadi yang perlu dirubah itu fonemnya sebenarnya kayak huruf eng, misalnya menang, berarti dia M E N A eng. Eng ini akan dijadikan satu fonem, kurang lebih begitu, seperti SY K H N G N Y gitu. Sisanya fonemnya sesuai dengan hurufnya. Baik, untuk selanjutnya apa sih yang mau dibikin? Untuk selanjutnya yaitu ya saya akan cari konfigurasi yang paling baik gimana, yang akan memberikan sentence error rate dan word error rate yang tinggi. Maksud saya tingkat berhasilan tinggi, maka error rate rendah. Dan juga paper tentunya, dan gathering data. Jadi untuk datanya sendiri masih sangat sedikit. Dan kalau misalnya kalian mau berkontribusi, ini linknya bit.ly form tesis EB, huruf besar huruf kecil letters. Nanti akan saya taruh di deskripsi di YouTube. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jikalau ada pertanyaan ya tinggal tulis saja di komen. Dan ya terima kasih untuk perhatiannya. Sekian saja, terima kasih.